Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya David Setiadi di mata kuliah Visualisasi Data dan Informasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menampilkan data dari Open API atau API public dari website punya orang lain ya, atau dari website luar. Dimana website yang saya gunakan kemarin adalah API kawalcorona.com ya, Indonesia yang per provinsinya. Kemudian saya sudah coba bagaimana mengembedkan atau langsung mencoba menampilkan ke dalam bentuk template ya. Template saya menggunakan Bootstrap kemarin. Nah, ini kita kan sudah belajar sampai sini nih, Provinsi Jawa Tengah, positifnya sekian, sembuhnya sekian, meninggalnya sekian. Nah, sekarang bagaimana kita cara menampilkan datanya ke dalam bentuk chart ini. Kemarin saya suruh untuk ngulik sendiri, tapi ternyata ada beberapa mahasiswa yang belum paham katanya. Oke, saya buatkan videonya. Jadi nanti kita akan memisahkan, ini kan banyak yang nggak kepake nih, kalender ini nggak kepake nih. Jadi kita langsung saja bagaimana kita menarik data dari API ini ke dalam chart ini ya. Nah, chart yang ini. Sebelumnya kenapa punya saya seperti ini? Ini saya menginstal, nama pluginnya adalah JSON View ya. Jadi JSON-nya itu nggak berantakan ke pinggir seperti itu kan, kita pusing nih. Kalau ini kan per satu ini, misalnya atribut satunya, atribut keduanya, terus seperti ini ya, sampai seluruh per provinsi ini. Ini lebih enak lihatnya kan, lebih manusiawi. Nah, bagaimana kita akan memisahkan terlebih dahulu template-template ininya. Jadi untuk lebih simpelnya saya menggunakan ini sajalah. Langsung ada di chart.js ya. Chart.js berarti dia ada di dalam folder admin LTE page chart.js. Sekarang kita coba lihat htdoc covid, punya saya foldernya covid ya, covid admin LTE, kemudian page chart. Nah, ini ada chart ya. Nah, kan langsung kan ini langsung ke chartnya ya. Jadi kita langsung menampilkan chart. Nanti untuk yang di atas yang kotak-kotak ini silahkan Anda nanti edit sajalah, tampilkan lagi ke sini ya. Oke, berikutnya ini saya copy supaya lebih mudah, saya simpan di luar, di copy danya ini dekat report yang kemarin. Tapi ini kalau saya klik, coba lihat, no kan? Kalau saya klik ini nggak ada, karena kenapa? Sekarang kita lihat inspect-nya. Tuh kan banyak yang error. Jadi ini file-filenya belum URL-nya belum nyantol ke file yang sebenarnya, karena kan kita kopikan mundur ke belakang ya. Ini kan jauh nih. 1 2 3. Kita simpan di sini, berarti ini akan error. Bagaimana? Sekarang kita custom. Nah, ini cat HTML-nya. Caranya adalah kita lihat di sini di atas bahwa kita itu ada di folder admin LTE. Nah, ini aja kita copy nih. Admin LTE tapi di luar ya. Admin LTE berarti ini kita buang nih. Kita buang. Kita simpan dulu, kita coba dulu. Bener nggak? Oke, udah keluar ya. Udah keluar, tinggal ini JavaScript-nya. Lalu kita edit lagi. Kita edit lagi, yang JavaScript itu biasanya ada di bagian footer di bawah. Nah, ini kan JavaScript-nya nih. Ini kita ganti pakai ini langsung nih. Oke, kita simpan. Sekarang kita reload lagi yang ini. Nah, udah keluar. Berarti kita sudah selesai mengcustom URL dari file-file yang kita butuhkan untuk di load di dalam halaman ini ya. Nah, berikutnya berarti kita harus rename dulu menjadi .php tentunya, karena kita akan menggunakan PHP ya. Sekarang kita coba chart.js.php ya. Loh, sebentar. Chart.js.php kenapa? Oh, ininya. Maaf, ininya nih URL-nya ya. Ini URL-nya masih C.
Berarti localhost. Nah, udah keluar ya. Localhost copied chart.js.php. Berarti ini sudah dalam bentuk PHP, tapi ininya masih JS dan HTML. Sekarang kemarin saya sudah punya script. Nah, yang report ini report.php ya. Supaya saya tidak mengulang lagi kode yang sama, ini sajalah. Kita copy. Sebelumnya kita coba tampilkan dulu di atas deh di sini. Nah, kita tampilkan dulu, kita coba keluar nggak? Oke, keluar ya. Nah, ini Jawa Tengah positif ini nih. Oke. Sekarang kita tampilkan ke dalam si chart.js ini nih. Area chat ya. Area chat ini kita lihat ada di mana. Dia biasanya ada di JavaScript datanya ya. Area chat. Nah, ini ya area chat. Ini datanya. Januari misalkan ini saya ganti jadi Jawa Tengah. Kita lihat berubah nggak? Oke, berubah ya. Berarti betul. Yang kita edit itu betul yang ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan menampilkan seluruh dari provinsi ini supaya masuk ke dalam sini ya. Ini nama provinsinya, ini datanya ya. Contoh ya, data itu dia biasanya otomatis. Kalau misalkan di sini saya simpan 100, ini akan berubah jadi ini kan 90 nih. Kita lihat. Nah, dia jadi 100. Kalau misalkan di sini saya rubah jadi 1000. Ini sudah otomatis dari frameworknya seperti itu. Tuh kan, jadi ribuan berubah. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara membagi dan lain-lainnya, tidak usah. Ini semuanya sudah dihandle sama si chat.js itu. Seperti kita tinggal memasukkan angkanya saja ya. Sekarang kita merubah sedikit coding dari si ininya ya. Karena ini bentuknya kan masih dalam bentuk array, tapi arraynya ya satu-satu nih. Misalkan ya, ini provinsinya saya rubah karena di sini arraynya itu, nah array kan dari 0 ya. Kalau saya mau menampilkan DKI Jakarta berarti arraynya 0, 1, 2, 3. Ini kan 2 itu Jawa Tengah. Dari 0 ya kalau array itu. Sekarang kita coba nih. Ini saya ganti jadi 0. Harusnya nama provinsinya berubah jadi DKI Jakarta. Nah kan, jadi DKI Jakarta karena array yang dipanggilnya ada array yang 0, yang pertama. Oke, sekarang kita bagaimana akan membuat perulangan supaya yang nampil itu semua. Ini kan yang nampil cuma satu nih. Yang sedangkan di sini provinsinya banyak nih, datanya banyak. Sekarang kita ulang supaya dia bisa nampil di sini tidak tanpa perlu kita mengulang-ulang coding yang ini. Sini aja dulu ya, kita buat menggunakan gunakan for aja lah. Misalkan for misalkan variabelnya variabel A saja. Variabel A itu titik awalnya dari 0, kemudian si variabel A nya ini kita variabel A nya kurang dari hitung dari isi variabelnya adalah ini result ya. Si arraynya kan result ini. Variabel result. Variabel result, kemudian variabel A-nya kita tambah increment ya. Berarti kita ulang dulu. Nah, berarti ini kita echo nih. Ini kita ulang-ulang yang ini.
tapi ininya kita arahkan ke si variabel A ini ya. Variabel A. Jadi kita akan mengulang-ulang array ini result, tapi si A-nya ini dia akan ditambah terus-terusan dari 0 ya. Dari 0 sampai ke data terakhir dari si result ini sampai habis semuanya, ditambah satu-satu ya. 0 diulang lagi, tambah 1, ulang lagi, tambah 2, ulang lagi terus. Terus kita kasih BR di sini ya. Kasih BR supaya langsung ke apa? Ke baris baru. Kita coba dulu yang report ya. Kita coba yang report. Oke, udah ya. Nih, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Betul ya? Ini sudah kita ulang-ulang. Sekarang, bagaimana kita mengulang lagi atribut yang lainnya? Atributnya kan ada 4 ya. Ada provinsi, ada kasus positif, kasus sembuh, dan kasus meninggal. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, sudah ya. DKI 140018, Jawa Timur 6713, 14018 67613. Betul ya? Oke, datanya udah betul. Nah, ini kan nggak jelas nih. Sekarang kita coba dulu di sini tambahin lagi. Inilah. Ini tuh provinsi. Provinsi. Oke, titik. Provinsi, terus di sini positif, sembuh, kemudian meninggal. Sekarang kita coba. Oke, sudah ya. DKI positif, sembuh, meninggal. Jawa Timur positif, sembuh, meninggal. Oke, ini sudah. Kita sudah berhasil mengulang-ulang data ini. Bagaimana caranya? Kita nanti akan memasukkan ke dalam chat ini ya. Oke, codingannya udah ketemu nih yang ini. Berarti saya copy. Bagaimana cara memasukkan ke dalam JavaScript di bawah. Data yang akan kita rubah adalah data ini. Februari, Maret, April ini kan kita rubah jadi nama provinsi ya. Ini saya paste aja di sini. Saya paste berarti di sini harus pakai PHP. Sini PHP tutup. Tapi di sini hanya nama provinsinya saja. Berarti nggak usah pakai ini. Pakai koma ya. Pakai koma. Sekarang kita simpan, kita coba dulu reload di mana ini. Chat.js.php. Keluar nggak? Oh, nggak keluar. Ini ada error. Kita inspect, kita lihat errornya di mana. Errornya di sini, chat.js. Oh, ini. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini kan bentuknya harusnya pakai. Nah, harus pakai tanda kutip ya. Di sini harus pakai tanda kutip. Ini belum ada tanda kutipnya. Sekarang kita tambahin lagi kodenya. Berarti di echo sini ya. Echo sini. Pakai tanda kutip 1. Titik, kemudian ujungnya di mana? Sini ya. Oke, kita coba.
Nah, udah keluar ya. Ini udah keluar. Nama-namanya DKI Jakarta, Jawa Tengah, terus sampai sini. Sekarang kita lihat datanya bener nggak nih yang ada di sini. Benar ya, DKI Jakarta, Jawa Timur sudah ada tanda kutipnya. Jadi tadi salah harus ada tanda kutip di pinggirnya. Dalam tanda kutip 1. Ini udah nih, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya udah keluar. Sekarang bagaimana kita merubah atau memasukkan datanya ke dalam data ini nih. Karena datanya harus sinkron dengan yang ini. Berarti kita ulang lagi perulangan yang tadi. Perulangannya berarti yang ini nih. Ini kita copy lagi. Kita copy, paste di sini. Oke. Paste, tapi bukan nama provinsi, ini kan harus angka. Harus angka berarti di sini positif ya. Bukan positif. Oh, kasus positif. Kasus posi. Ini kasus posi. Kasus posi, tapi bentuknya kan gini nih. Angka, koma, berarti ini ya usah pakai tanda kutip lagi. Nah, cukup seperti ini. Koma. Simpan. Sekarang kita coba lagi running. Oke, datanya udah keluar nih. Nah, ini kan, ini udah angka, koma, bentuknya kan seperti ini. Atau biar enak pakai spasi ya, sini 1 spasi, simpan lagi. Kita reload lagi. Oke, udah ada. Koma. Oke, ini nih, sudah keluar nih datanya seperti ini. Kita lihat. DKI Jakarta, Jawa Tengah, sampai ke Nusa Tenggara Timur. Datanya seperti ini karena yang paling tinggi adalah DKI Jakarta ya. Selain dari itu datanya kecil sedikit. Nah, kita lihat yang lain. Yang lain kan ikut nih karena memang datanya mengikuti dari data yang tadi. Nah, ini enggak, karena yang donat itu beda. Nah, ini yang donat nih ya. Maaf, yang ini yang donat data di sini. Anda kalau misalkan mau menggunakan chart donat ya di sini merubah datanya. Kalau tadi kan saya pakai chart area ya. Chart area itu datanya yang ini. Oke, sudah. Seperti itu teman-teman cara bagaimana kita menampilkan data dari API luar atau Open API ke dalam website punya kita, tapi ditampilkan ke dalam data. Kan ini kan nggak enak ya, terlalu banyak nih. Bagaimana kalau kita ambil dari provinsi yang terbesar sajalah? Kita rubah sedikit perulangannya, berarti apa ya ininya, coba kita coba berapa, 5 aja lah. Berarti A nya kurang dari 5. Harusnya ini 5 provinsi yang keluarnya, harusnya ya. Kita coba aja. Oke, betul. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi. Udah, ini baru 5 provinsi saja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menampilkan per 5 atau per 10 misalkan ya, ini 10, kita ganti jadi 10. Nah, ini kan 10 provinsi. Seperti ini bentuknya. Anda tinggal hapus yang ini yang atas. Atas kita hapus karena jelek nih. Oke, ini hapus aja gampang. Oke, sudah ya, sudah selesai. Itu bagaimana cara kita menampilkan data dari API luar atau Open API website lain ke dalam website kita ya. Nanti tutorial berikutnya bagaimana kita menggunakan chat-chat yang lain ya. Oke, biar
videonya tidak terlalu panjang, nanti tutorial selanjutnya untuk cat yang lainnya di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.